Namaku Elsa, hidupku miskin harta, tapi harga diri harus tetap ada. Itu prinsipku yang ditanamkan almarhum ayah padaku. Masa kecilku, aku anak tunggal. Alasan orang tuaku, karena keuangan kami yang pas-pasan, sehingga anak harus seorang cukup. Ayahku buka bengkel dengan sewa ruko kecil dekat rumah. Memiliki seorang karyawan, Mas Pur biasa aku memanggilnya. Ibu jualan gado-gado dari pagi hingga siang. Namun kurang ramai, maklum di rumah sendiri. Rumahku kecil dan masih sebagian terbuat dari papan. Sejak aku kecil, ibu suka mengatakan padaku bahwa aku cantik dan cerdas. Hal positif yang ditanamkan ibu padaku menjadikan aku percaya diri. Dari kelas 1 SD hingga lulus, aku selalu menempati ranking pertama. Lomba antar sekolah aku selalu juara pertama. Hingga aku lulus SD semua berjalan baik. Memasuki SMP secara bertahap menjadi terbalik. Ayahku terkena TBC sehingga harus bolak-balik rumah sakit. Bengkel dikuasakan Mas Pur untuk mengelola. Ayahku hanya bertahan 2 tahun. Kelas 8 akhir aku kehilangan ayahku. Kelas 9 nilaiku merosot karena aku membantu ibu jualan pecel lele jika malam. Pagi aku bantu ibu menyiapkan bahan jualan gado-gado. Bengkel ayah akhirnya tutup karena Mas Pur menghilang setelah 3 bulan ayah meninggal. Sewa ruko belum lunas, ibu mencicilnya dari hasil jualan gado-gado dan pecel lele. Barang-barang di bengkel dijual semua oleh ibu untuk dana aku masuk SMA. Ibu maunya aku di SMA swasta sehingga cukup besar uang gedungnya. Kelas 10 hingga 12 aku memegang ranking pertama kembali. Sebelum aku lulus SMA, aku diberitahu ibuku bahwa ada keluarga kaya yang anaknya mau dijodohkan dengan aku. Aku tersentak, aku sedih, namun aku juga memikirkan ibu dan masa depanku. Perkenalan dengan calon suamiku. Aku mujur pikirku dalam hati saat perkenalan kami. Sebab Mas Riyadi termasuk putih dan cakep serta pendiam. Mas Riyadi adalah anak bungsu. Kakaknya hanya satu laki-laki. Mas Riyadi ke rumah ditemani hanya mamanya saja. Kesepakatan terjadi. Setelah lulus SMA, aku akan menikah dengan Mas Riyadi di Jakarta, lalu tinggal di daerah Permata Hijau, Jakarta Selatan. Mas Riyadi sedang merintis usaha barunya di Perth, Australia. Semua pesta pernikahan dari dana orang tua Mas Riyadi. Rumah kami akan dibangun dengan full tembok 1 kamar. Teras depan dibangun tempat makan secukupnya untuk ibu, tetap jualan gado-gado dan pecel lele. Karena Jakarta dan Kendal cukup jauh, maka aku boleh pulang 3 bulan sekali, selama 2 minggu. Kecuali aku hamil, ibu yang ke Jakarta, semua biaya mereka. Singkat cerita, kami menikah dengan meriah di sebuah hotel megah di daerah Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Setelah itu aku tinggal di sebuah rumah yang besar, taman pada halaman depan cukup luas, warna bunganya sangat indah dan rapi. Kamarnya ada 4, lantai 1 ada 2 kamar tidur besar, dan lantai 2 ada 2 kamar tidur juga. Semua memiliki kamar mandi dalam, serta bathtub dan water heater. Rumah itu sangatlah besar untuk kami tinggal berdua. Mas Riyadi juga memiliki seorang tukang kebun, 2 asisten rumah tangga, dan seorang chief laki-laki. Mereka tinggal di rumah bagian belakang. Di sana ada 6 rumah, semacam pavilion. Ada yang bersama pasangannya, namun ada yang masih single. Kemesraan malam, aku merasakan kelembutan seorang Riyadi. Gambaranku salah, awalnya aku menduga bahwa Mas Riyadi adalah pendiam, kemungkinan akan bertindak kasar. Seperti aku dengar dari teman-temanku, namun beda dengan kenyataannya. Kelembutan Mas Riyadi aku rasakan sejak awal mulai, saat dengan lembut
Aku menggigil terasa ruangan AC menjadi dingin seperti di kutub. Aku diambilkan selimut oleh Mas Riyadi. Dia senyum lembut padaku. Aku merasa luar biasa pengalaman pertamaku. Mas Riyadi perhatian dan mau membimbingku. Dia selalu mendorong aku untuk menikmatinya. Dia tidak egois. Aku menikmati berkali-kali, kemudian baru dia menyusul. Aku salut padanya. Setiap malam selama seminggu kami melakukannya, sehingga aku merasa puas bersamanya. Kematangan dan perhatian Mas Riyadi aku anggap cukup baik. Ada rasa mengayomi dan membimbing aku. Mengenai perasaan cinta, aku memang belum dapat merasakannya. Mas Riyadi hanya seminggu bersamaku, setelah itu dia siap terbang ke Perth, Australia. Teman-temanku banyak yang menanyakan mengenai perasaanku karena menikah muda dengan orang yang baru dikenalnya 3 bulan tanpa pacaran secara wajarnya. Aku merasa awal aku merasa asing, aku merasa wah karena memang di rumah ini serba mewah. Seperti mandi di bathtub, jelas aku belum pernah. Itu suatu hal yang banyak aku alami. Hingga yang kecil-kecil, namun aku melihat sosok Mas Riyadi, dia tahu betul bahwa aku tidak banyak menguasai hal-hal yang pasti bagiku adalah hal baru. Dia tidak mentertawai aku atau mencemooh, tapi membimbing, memberitahu caranya, dan aku dibikin nyaman olehnya. Mas Riyadi telah terbang ke Aussie. Aku sendirian di rumah yang besar ini. Aku sendiri tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Memasak, sudah ada yang memasakkan, menu apapun aku tidak tahu. Yang jelas, di meja makan selalu ada 3 macam lauk. Ada sayuran, ada daging, kadang ikan. Pak Slamet yang membuatnya. Aku merasakan masakannya oke. Beliau dulu bekas chef di hotel cukup ternama. Pak Slamet juga mengajukan padaku, menu apa yang akan aku ganti, dia akan menggantinya. Aku minta masakan rumahan sederhana, seperti jangan bening, sayur lodeh, dan lainnya. Pak Slamet pun menyanggupinya. Aku juga berkenalan dengan 2 asisten rumah tangga, yakni Sri namanya, sedikit gemuk tapi manis, asal dari Sumeneb, Madura. Usianya masih 16 tahun. Seorang lagi lebih tua yakni Yanti asal dari Muntilan, dia sudah memiliki anak perempuan yang masih kecil dan ditinggal di desanya bersama ibunya. Yanti seorang janda muda, usianya sekarang 21 tahun. Selain itu aku berkenalan juga dengan Mas Bejo, tukang kebun yang baru setahun menikah dengan Mbak Tumini. Mereka belum dikaruniai anak. Mas Bejo cukup perlente jika malam atau hari libur. Mbak Mini pasangannya pendiam, dan aku dengar sangat cemburuan, terutama pada Yanti yang janda. Aku tertawa sendiri, ternyata di antara mereka ada liku-likunya juga. Aku kadang membayangkan, sebenarnya jika hal menikah dini dengan Mas Riyadi tidak terjadi, aku pun mungkin seperti kehidupan mereka. Mencari nafkah halal dengan mudah, yakni memberikan jasa tenaga dan sedikit keahlian. Mengenai keuangan, ini yang paling krusial. Saat Mas Riyadi akan berangkat, dia memberikan aku list gaji semua karyawan yang ada di rumah. Termasuk supir pribadi Mas Riyadi yang katanya dapat aku pakai kemanapun aku mau. Naik Alphard, rasanya aku bangga. Aku naik sedan biasa saja belum pernah, apalagi sekarang dengan Alphard dan supir pribadi. Tapi aku pikir tetap harus aku jalani, karena aku jenuh di rumah besar ini tanpa berbuat apa-apa. Kedua, aku harus membiasakan diri. Kembali mengenai keuangan, selain list gaji masing-masing karyawan, aku diberi kartu kredit sebuah bank luar negeri. Mas Riyadi mengatakan bahwa kartu ini limitnya 80 juta. Hal itu sudah dibuat Mas Riyadi dengan pihak bank. Uang itu untuk gaji bulanan 5 karyawan, lauk pauk, dan beras bulanan untuk 9 orang, karena Pak Slamet dan Dika supir membawa istri, serta untuk pembayaran listrik, PAM, iuran keamanan dan uang sampah, serta arisan RT, juga BBM Alphard. Sisanya untuk keperluanku, tanpa uang cash sama sekali. Hal ini yang tidak cocok di hatiku. Memang kebebasan yang cukup besar, namun semua terkontrol oleh Mas Riyadi. Akhirnya uang cash aku ambilkan dari uang saku yang masih utuh yang ibu bawakan padaku, hanya 2 juta rupiah. Seperti inikah berumah tangga dengan seseorang yang memiliki keuangan jauh di atas dan melalui perjodohan orang tuanya? Sedang ayahku dulu selalu berpesan, aku miskin harta, namun bukan miskin harga diri. Apakah ini yang ayahku maksudkan? Yang jelas ini merupakan kekecewaan awal dengan Mas Riyadi.
Namun secara keseluruhan aku bahagia, aku merasa hidupku menjadi lebih baik. Juga ibuku, kadang kekecewaan dapat tertutupi oleh kebahagiaan.